pagi Bu Winnie, selamat pagi Bu Lia. Selamat pagi Pak Robi. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada sesi coaching hari ini. Apa kabar Ibu-ibu semua? Alhamdulillah Pak. Baik, Ibu-ibu, hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching. Dan pada sesi coaching yang pertama saya akan berperan menjadi supervisor atau observer. Sedangkan Ibu Winnie akan menjadi coach dan Ibu Lia akan menjadi coachee. Untuk memulai sesi coaching ini, sebelum kita awali, barangkali bagaimana perasaan Ibu untuk menghadapi sesi coaching ini? Yang pertama bahagia, tapi ada sedikit deg-degan ya Bu. Iya, wajar itu Ibu ya. Iya. Kalau boleh tahu, apa persiapan dari Ibu ini untuk menghadapi sesi coaching pada kesempatan kali ini? Saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali informasi yang didapat nanti dari coaching, dan juga saya sudah menetapkan coaching sesuai alur kita ya Pak, yang terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, bagus sekali Ibu Winnie. Saya sekedar mengingatkan agar tidak lupa tentang 3 kompetensi utama dari coach. Yang pertama ada presence atau kehadiran, yang kedua ada mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga ada membuat pertanyaan berbobot. Kalau boleh tahu dari 3 kompetensi tersebut, apa kira-kira kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada sesi coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Baik, bagus sekali. Apa yang ingin Ibu fokuskan tentang mendengarkan secara aktif? Apakah komunikasinya? Ya, saya ingin berfokus pada komunikasi dan empati yang dapat membantu saya lebih baik dalam membantu coaching nanti, Pak. Sangat baik sekali, Ibu Winnie. Kemudian apakah ada area spesifik yang mungkin Ibu ingin saya amati supaya bisa berkembang di kedepannya, Ibu? Saya ingin peningkatan dalam membangun hubungan yang lebih kuat dengan coaching dan dalam mendengarkan secara empati serta merespon secara empati permasalahan yang nanti coaching bicarakan. Baik, sepertinya itu sudah merupakan tujuan yang sangat valid, Bu Winnie. Terakhir, apakah ada hal lain yang akan kita diskusikan sebelum kita mulai observasi dan supervisi ini? Saya ingin lebih mendalam memahami tujuan jangka panjang nanti coaching, Pak, dan bagaimana saya bisa membantu mereka untuk mencapai tujuannya. Dan menurut Bapak, apakah ini sesuai dengan fokusnya, Pak? Fokus supervisi? Ya, tentu sekali Bu Winnie. Fokus pada komunikasi dan mencapai tujuan daripada coaching adalah harapan akhir daripada sesi coaching bersama coaching. Mudah-mudahan Ibu bisa berhasil memandu coaching untuk menyelesaikan masalahnya. Sepertinya kita akan mulai saja Bu ya sesi coaching kali ini, dan saya mengucapkan selamat bekerja untuk Ibu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Winnie. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Kebetulan kita pakai bajunya merah-merah ya. Oh iya. Kayaknya kita sehati. Siap. Sebelumnya saya mau bertanya ya, kemarin katanya Bu Lia ingin ngobrol sama saya. Iya Ibu. Sepertinya ada yang ingin dibicarakan, sangat pentingkah Ibu? Iya Ibu, saya ada beberapa masalah yang ingin disampaikan Ibu. Boleh diceritakan Bu masalahnya? Ya, terima kasih Ibu. Ya. Apakah Ibu masih memiliki banyak waktu luang? Alhamdulillah hari ini jadwal saya kosong Ibu. Alhamdulillah. Nah, begini Bu, saya mempunyai masalah di kelas itu anak kelas 1. Memang semuanya pada semangat gitu untuk pergi ke sekolah ya, untuk belajar tujuannya. Hanya saja di antaranya ada anak yang memang malas menulis gitu. Jadi saya itu bingung harus bagaimana menghadapinya gitu. Terkadang dia marah-marah tanpa sebab gitu, atau sampai menangis gitu. Begitu Ibu permasalahan saya. Kalau misalkan dilihat dari seperti itu, mungkin itu salah satu masalah ya. Di sekolah lain pun pasti ada seperti itu, karena tidak di sekolah Ibu aja. Menurut Ibu, dari segi pandangan Ibu, anak itu seperti itu karena apa Ibu? Ya, kalau misalkan menurut dia itu, dia karena kurangnya motivasi dari dalam dirinya gitu. Kurangnya motivasi, kurangnya rasa ketertarikan atau dia dari dalam diri lah, dari dalam intuisi. Kemudian dukungan dari orang tuanya juga Ibu, karena memang orang tuanya bekerja juga, jadi dia agak kurang keperhatikan gitu Bu. Nah, itu menurut Ibu.
Kalau misalkan pernah tidak anaknya ibu panggil dan bertanya ibu langsung kepada anaknya, kenapa anaknya seperti itu ibu? Ya karena memang kelas rendah sih Bu, jadi untuk ngobrol secara intens memang agak sulit ya Bu. Namun ketika didekati dan ya dia belum bisa mengungkap apa-apa sih Bu, hanya saja kita yang bisa menyimpulkan sendiri juga gitu Bu, dan bertanya kepada temannya itu, tetangganya. Kalau misalkan orang tuanya kerja, jadi dia kurang keperhatian gitu. Jadi mungkin aja karena kurang perhatian dari orang tuanya dia bersikap seperti itu. Nah, berarti sekarang tujuan kita bertemu hari ini tuh untuk mendiskusikan masalah itu. Iya. Kira-kira tujuan apa yang ingin ibu capai dari pertemuan ini ibu? Ya, saya ingin permasalahan saya bisa teratasi, Bu. Jadi saya juga ingin saya mendapatkan pencerahan ya, atau pemikiran terbuka gitu Bu, dengan adanya proses coaching ini. Nah, sekarang itu sudah tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Adakah harapan ibu setelah dilakukan coaching ini? Ya, harapan saya mungkin lebih terbuka lagi dan permasalahan saya bisa teratasi gitu Bu. Kemudian untuk kedepannya bisa menghadapi lagi apabila ada permasalahan lagi seperti ini. Tadi ibu bilang sudah bertanya kepada temannya dan ibu juga bertanya langsung kepada siswanya karena siswa kelas 1 mungkin belum bisa menjawab ya Bu. Mungkin sebelumnya adakah upaya ibu untuk menyelesaikan masalah anak tersebut? Ya, saya berusaha untuk berkomunikasi dengan orang tuanya tentunya ya Bu, walaupun melalui telepon atau WA gitu Bu. Dan memang di rumahnya gitu ya, anaknya dia itu manja gitu Bu, masih manja. Jadi kata orang tuanya masih manja, kemudian itu dari segi orang tuanya ya Bu, masih manja dan memang agak susah untuk ini. Namun lebih penurut kepada ibunya gitu Bu, dibanding kita ya sebagai orang luar gitu. Dari tujuan ya, untuk mencapai tujuan kan berarti dibutuhkan sesuatu ya Bu untuk mencapai tujuan itu. Jadi ibu membutuhkan apa saja untuk mencapai tujuan tersebut? Ya saya membutuhkan dukungan Bu, dari orang tua, baik dari orang tua gitu, dari rekan-rekan sejawat juga Bu, bahkan dari ya pimpinan juga gitu. Maksudnya tidak hanya saya sebagai wali kelas Bu yang memperhatikan masalah tersebut, tapi saya juga mungkin berkonsultasi juga dengan rekan sejawat yang lain. Bolehkah saya bertanya lagi ya? Menurut ibu, upaya ibu tersebut berada di skala berapa ibu? Saya sudah berupaya di skala antara 7 Bu. Antara 7. Adakah keinginan ibu untuk meningkatkan skala itu ibu? Ya tentu saja Bu, saya ingin meningkatkan ke angka 9 atau 10. 9. Berarti untuk meningkatkan skala dari angka 7 ke angka 9 harus dilakukan upaya-upaya lagi yang lebih kuat ya Bu ya? Iya, tentu saja Ibu. Untuk kedepannya, rencana yang akan ibu lakukan apa ibu? Untuk kedepannya rencana yang saya akan lakukan yaitu ya pertama dengan memberikan stimulus ya Bu, berupa buku-buku bergambar, mudah-mudahan anak lebih tertarik, kemudian berkonsultasi dengan rekan sejawat seperti guru kelas 2, kemudian komunikasi yang intens dengan orang tuanya gitu Bu. Itu mungkin yang saya akan berusaha lakukan. Nah, rencananya bagus ya Ibu ya. Tapi kan kita tidak bisa menutup kemungkinan yang terjadi di lapangan. Pasti rencana itu ada kalanya ada hambatan. Mungkin bisa tidak disebutkan ada hambatan apa saja yang mungkin terjadi saat perencanaan itu dilakukan Ibu? Ya mungkin hambatan yang saya hadapi itu ya. Bisa saja karena memang keterbatasan waktu atau karena memang keterbatasan buku sumber juga gitu. Bisa saja jadi kita komunikasinya dengan orang tuanya agak kurang ini Bu, mungkin karena kesibukan mereka bekerja juga gitu. Jadi itu merupakan hambatan bagi saya. Berarti kita harus berupaya ya Bu untuk menyelesaikan hambatan itu agar rencana kita bisa tercapai. Nah, kapan sekiranya rencana itu bisa dilaksanakan sama Ibu? Ya rencana strategi tersebut dilaksanakan itu secepatnya Ibu akan saya laksanakan, mudah-mudahan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Amin ya, semoga rencananya sudah baik dan semoga bisa diusahakan sebaik mungkin juga. Nah,
apa yang dapat mengukur keberhasilan Ibu? Yang dapat mengukur keberhasilan saya itu ya terlihatnya anak fokus dalam belajar, kemudian dia mau menulis dengan baik, serta berkomunikasi dengan rekan yang lain gitu Bu. Jadi dari situ terlihat bahwa si anak itu sudah ada motivasi untuk menulis gitu Bu di kelas. Seperti itu. Bagus sekali ya Bun. Nah, setelah rencana dilakukan, waktunya sudah ditentukan, hambatan pun sudah dibicarakan kan. Kalau misalkan kita tahu hambatan, pasti kita bisa mengantisipasinya. Komitmen Ibu ke depannya setelah rencana itu dilakukan seperti apa Ibu? Ya komitmennya ke depan mungkin dari awal saya bertemu dengan anak-anak itu dengan melakukan benar-benar komunikasi dengan orang tua juga gitu ya Bu. Jadi ada intens komunikasi dengan orang tua, kemudian benar-benar memperhatikan anak secara psikologisnya juga gitu Bu. Dan kedepannya dengan pemberian literasi juga ya, jadi si anak lebih terbiasa untuk memahami buku atau mengenal bacaan gitu. Di situ. Bagus sekali ya Bu komitmennya ke depan. Semoga komitmen Ibu dalam rencana seperti ini bisa dibantu oleh rekan-rekan Ibu ya. Iya. Seperti itu. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan coaching ini Bu? Alhamdulillah merasa senang gitu Bu. Ya. Jadi ada pikiran terbuka gitu Bu, karena memang sedikit beban rada berkurang gitu Bu. Yang tadinya benar-benar ini seperti beban berat nih, permasalahan harus bagaimana, tapi dengan proses coaching ini ya saya menjadi lebih lega gitu, lebih baik lagi. Jadi nanti kedepannya proses-proses seperti ini bisa dilakukan dengan rekan sejawat juga ya Bu ya. Oh iya, siap Itu. Terima kasih Ibu. Adakah yang ingin diceritakan lagi? Alhamdulillah tidak ada Ibu. Terima kasih atas waktu luangnya. Sama-sama Ibu, semoga rencana kita bisa berhasil ya Bu ya. Amin. Saya doakan semoga anaknya juga bisa berubah. Amin ya Allah. Terima kasih Ibu Coach. Baik, selamat siang Bu Winnie. Selamat siang Pak Robi. Alhamdulillah, bagaimana Bu sesi coaching tadi? Apakah sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah, tadi sudah berjalan dengan baik Pak. Saya berusaha lebih fokus memahami tujuan yang coach ingin laksanakan dan memberikan bantuan, pengarahan, serta pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali permasalahan coach. Alhamdulillah, itu terdengar positif dan bagus sekali Bu Winnie. Dan saya juga tadi sudah membuat catatan selama observasi. Barangkali Ibu ingin mendengar hasil observasi saya Bu? Sangat tertarik sekali Pak, saya ingin melihat sejauh mana saya bisa menjadi coach. Baik. Saya. Bu Winnie, pada sesi coaching tadi saya memberikan catatan yang pertama adanya kemajuan Bu dari sisi komunikasi dan juga empati. Saya sudah melihat peningkatan pada respon Ibu dalam memandu coaching untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Jadi saya sudah mengapresiasi poin pertanyaan mendalam sudah masuk, kemudian Ibu juga sudah membimbing rencana aksi sampai menanyakan sejauh mana komitmen dari coaching untuk mewujudkan rencana aksinya. Itu sudah cukup bagus Bu. Alhamdulillah Pak, terima kasih atas umpan balik positifnya. Mungkin adakah Pak umpan balik yang saya kurang sebagai coach biar saya nanti bisa belajar lagi untuk memperbaikinya? Baik, kalau menurut saya kompetensi dari 3 kompetensi coaching sudah ada pada diri Ibu. Mungkin barangkali pas waktu identifikasi masalah Ibu lebih bisa menggali sejauh mana yang dirasakan oleh coach barangkali Ibu ya. Menurut Ibu sendiri, kalau misalnya dari apa yang saya sampaikan, apa kompetensi yang ingin Ibu munculkan lebih lanjut barangkali ke depannya? Nah, dari tadi yang udah saya dengar dari umpan balik positif dan negatif, saya perlu meningkatkan lagi kecepatan saya dalam komunikasi dan menggali permasalahan coach ya Pak. Seperti itu. Ya, agar itu lebih efektif dalam membantu mereka. Baik Ibu, itu langkah pengembangan yang bagus. Harus kita fokus pada umpan balik konstruktif dan kemudian itu akan tentunya memberikan nilai tambah yang besar untuk coaching Ibu ya.
Terima kasih Pak, saya berharap terus bekerja sama dengan Bapak. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih juga sudah mau diobservasi. Sampai bertemu kembali pada sesi coaching berikutnya. Terima kasih Ya, Pak. terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, kabarnya baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik. Bapak perasaannya bagaimana nih sekarang? Perasaan saya cukup semangat Bu, karena hari ini saya akan mencoba melaksanakan praktek coaching. Oh iya, proses coaching ya Pak. Ya. Ya di sini saya sebagai supervisor dan Bapak sebagai coach, Bu ini sebagai coachee. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan melaksanakan coaching ya, proses coaching. Persiapan apa saja Pak yang telah disiapkan? Baik, untuk persiapan saya akan melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta Bu, yang itu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu juga saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan berbobot untuk memandu coaching ke depannya untuk mencapai tujuan. Iya, bagus Pak. Namun jangan lupa ya dengan 3 kompetensi inti dari proses coaching tersebut Pak. Yang pertama adanya kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif menggunakan teknik rasa Pak, yang receive, appreciate, summarize, dan ask. Kemudian yang ketiga itu pertanyaan berbobot. Nah, 3 hal kompetensi itu memang harus benar-benar diperhatikan ya Pak, jangan lupa. Nah, dari situ dari ketiga kompetensi tersebut Bapak, kompetensi mana yang akan dikembangkan? Saya berharap untuk mengembangkan kompetensi yang mendengarkan secara aktif Bu, dan itu sepertinya gampang, tapi pada prakteknya itu sepertinya akan menjadi tantangan yang cukup. Ya betul Bapak. Mungkin itu juga menjadi tantangan ya untuk Bapak. Namun setidaknya kita telah berusaha ya Pak. Iya. Nah, indikator apa nih yang ingin lebih dikembangkan lagi ya dari kompetensi tersebut? Saya menggunakan indikator bagaimana nanti kedepannya saya bisa mendengarkan secara aktif dan juga bisa merespon dengan empati Bu terhadap apa yang dialami oleh coach, barangkali itu Ibu. Ya bagus Pak, bagus. Kemudian apa nih hal yang lebih spesifik lagi nih Pak yang nanti kita bisa amati atau tingkatkan dari kompetensi tersebut? Untuk kompetensi yang spesifik yang ingin saya tingkatkan adalah bagaimana hubungan saya dengan coach lebih mendalam sehingga kedepannya saya bisa membantu coach untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Bagus Bapak. Nah, hal lain yang ingin Bapak diskusikan apakah ada atau memang sudah cukup? Saya kira cukup Ibu untuk hari ini, dan saya berpikir fokus yang tadi saya sampaikan bisa membuat proses yang signifikan. Terima kasih Ibu atas arahannya. Iya, sama-sama Bapak. Kemudian silakan selamat bekerja. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Winnie. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah kalau baik. Tapi sepertinya kemarin saya lihat Ibu seperti ada yang sedang dipikirkan Bu ya? Iya, betul sekali Pak. Ibu mau berbagi pada kesempatan kali ini barangkali? Boleh Pak saya berbagi? Boleh Bu, kebetulan saya ada waktu luang. Barangkali Ibu mau berbagi apa yang mungkin sedang Ibu rasakan saat ini, silakan. Sebelumnya saya berterima kasih karena Bapak sudah menyempatkan waktu ya untuk saya berbagi. Mungkin benar Pak kata Bapak, saya sedikit kecewa Pak dengan adik-adik saya, dan kemarin saya sempat marah-marah sama mereka seperti itu. Kalau boleh tahu ada kejadian apa yang membuat Ibu kecewa sama peserta didik itu? Saya merasa gak dihargai, gak diturut karena saya meminta mereka untuk menari, tapi mereka tidak hafal gerakannya dan tidak membawa alat-alat properti untuk menari Pak. Saya paham, tentu Ibu sangat kecewa karena kejadian tadi. Kalau boleh tahu itu pembelajaran atau praktek Ibu ya? Itu pembelajaran dan praktek Pak. Jadi kan kalau di SBDP ada di KD 34 untuk bisa menarikan tari tradisional. Jadi selama 6 jam di tema 4 harus menarikan Pak, seperti itu. Jadi saya sudah memberikan tugas kepada mereka jauh-jauh untuk bisa berkelompok menari dan menyiapkan alat-alatnya, tapi pas di waktu pas
harus dilakukan mereka tidak hafal dan tidak membawa seperti selendang, properti seperti itu. Jadi mungkin ibu kecewa karena anak-anak tidak menuruti ibu dan ibu merasa tidak dihargai gitu ya. Apa harapan ibu seharusnya respon anak-anak terhadap pembelajaran ibu? Seharusnya harapan saya anak-anak bisa mengerti apa yang saya suruh dan bisa mereka bertanggung jawab dengan tugas mereka gitu Pak, karena sudah lama saya memberi tugas tersebut itu nggak sehari 2 hari Pak, sudah 3 minggu yang lalu saya sudah memberikan mereka tugas seperti itu. Baik, jadi kalau boleh saya simpulkan, tujuan ibu adalah bagaimana mengajarkan rasa tanggung jawab terhadap anak-anak ibu ya. Jadi kedepannya ibu ingin lebih dihargai dan anak-anak lebih tanggung jawab terhadap tugasnya. Itu barangkali tujuannya Bu ya? Ya. Baik, kalau menurut ibu, mengapa tujuan itu penting untuk ibu capai? Menurut saya tujuan itu penting karena ini bisa dijadikan pembiasaan ya Pak. Kalau misalkan siswa bertanggung jawab dengan suatu tugas apapun pasti mereka lakukan gitu. Jadi kita sebagai guru atau misalkan orang lain tidak harus menyuruh mereka berkali-kali kalau mereka tanggung jawab dengan tugasnya. Betul sekali Ibu. Kira-kira manfaat apa yang bisa Ibu dapat dari perubahan sikap anak yang lebih bertanggung jawab? Sekolah lebih aman, nyaman, dan lebih kelas bisa lebih dikondisikan Pak. Betul sekali Ibu. Selanjutnya saya ingin bertanya Ibu, pas waktu Ibu kecewa kemudian menghadapi kondisi anak-anak yang mungkin belum siap untuk praktek, saya ingin mengetahui apa respon Ibu di kelas dan apa yang sudah Ibu lakukan pada waktu kejadian tersebut. Awalnya karena saya sudah berekspektasi tinggi ya Pak, pada saat itu saya sudah menyiapkan rubrik penilaian. Jadi pas saya masuk, saya berpikiran saya tinggal menyebut tiap kelompok gitu ya. Jadi pas saya masuk mereka belum pada hafal. Awalnya saya marah ya Pak, manusiawi kan saya marah karena saya memberikan tugas lebih dari beberapa minggu yang lalu. Setelah saya marah, ya saya sempat memarahi mereka, tapi saya kalau misalkan sudah memarahi anak, saya langsung minta maaf gitu, karena mungkin saya juga salah. Makanya saya memberikan kesempatan kepada mereka 1 jam untuk mereka melakukan gerakan, melatih lagi, dan menyiapkan alat-alatnya. Tapi setelah diberikan waktu 1 jam ternyata masih tidak diturut. Baik, jadi sebenarnya Ibu sudah mencoba mengatur emosi Ibu, kemudian sudah mencoba memahami. Nah, dari apa yang Ibu lakukan, kalau dari skala 1 sampai 10, Ibu mengukur diri Ibu sudah berada di level mana? Baru di level 7. Baru di level 7. Harapan kedepannya Ibu ingin di level berapa atau di tingkat berapa, Bu? Saya ingin berusaha sampai ke level 9, Pak. Iya, bagus sekali. Jadi Ibu ingin lebih berupaya meningkatkan bagaimana Ibu memahami dari kondisi anak, Bu ya. Nah, untuk itu, Bu, apa tantangan yang kira-kira Ibu hadapi dalam mencapai tujuan tersebut? Tantangan yang Ibu mungkin bisa nanti ke depan alami. Karakteristik anak yang berbeda ya Pak, walaupun mereka umurnya sama 12 tahun, tapi mereka punya emosional tersendiri. Contohnya dari kemarin saya berpikir kenapa ini bisa terjadi. Oh pasti karena saya salah memilih kelompok, karena emang awalnya saya memberikan kelompok itu yang dekat rumahnya Pak biar mereka bisa latihan, ternyata tidak, karena mereka juga kan dengan temannya punya emosional, jadi ada suka ada perasaan aku mah nggak mau sama ini gitu, kerja kelompoknya seperti itu. Yang kedua karena pemahaman akan nilai-nilai situasi yang belum berkembang di anak, jadi anaknya masih banyak egonya. Jadi dari kemarin juga pas ditanya kenapa ini teh, kenapa lagu gak ada gitu, gerakan gak hafal, ya karena tiap anak berbeda, yang satu ingin narinya apa, yang satu ingin narinya apa, ya seperti itu tantangannya. Betul, berarti Ibu pada sisi ini Ibu sudah bisa memahami bahwa kondisi kelas atas, terutama kelas 6 memang sudah memiliki emosi, perasaan, dan ego sendiri-sendiri, Bu ya. Tentu kita sebagai guru harus berupaya memahami itu ya. Nah, kira-kira apa yang Ibu butuhkan ke depannya untuk menyelesaikan masalah ini? Misalnya dari sisi orang tua kah, atau dari rekan-rekan kah? Silakan Ibu. Saya
Justru emang gitu ya, dari ini untuk menyelesaikan saya butuh bantuan pertama dari orang tua terutama, karena kita kan di sekolah sebentar ya Pak. Betul. Mereka yang lebih tahu sikap anak-anak mereka. Yang kedua dari rekan guru untuk sama-sama mengingatkan akan tanggung jawab, yang terutama kepala sekolah juga kan harus Ya, Pak, betul, seperti betul. itu. Kalau tentang orang tua, apa kira-kira rencana aksi yang akan Ibu lakukan terkait dengan orang tua? Kalau misalkan orang tuanya yang dekat dengan sekolah, saya bisa memanggil, tapi kalau misalkan yang jauh atau orang tua yang kerja di luar kota, saya bisa melalui WA. Kadang Betul. saya juga nanti kalau memberikan grup, anak dikasih tahu, orang tua dikasih tahu di grup WA, agar orang tua bisa mengingatkan akan tugas anak-anaknya. Betul sekali Ibu. Jadi peran orang tua untuk kelas SD memang harus tetap kita libatkan Ibu ya. Pada saat memberi tugas, siswa diberitahu dan orang tua juga diberitahu agar kita saling bekerja sama Bu ya dengan pihak orang tua. Kalau boleh tahu selanjutnya Bu, ada dukungan dari rekan-rekan Ibu setelah Ibu mengalami kasus ini, barangkali sejauh mana respon atau dukungan dari teman-teman Ibu? Alhamdulillah teman-teman mendukung, walaupun misalkan tidak sama ya petunjuknya, tapi tetap mereka mendukung dalam kegiatan lain misalkan yang Betul. sama-sama meningkatkan tanggung jawab anak terhadap tugasnya. Iya, baik Bu. Apa rekomendasi Ibu untuk kebijakan sekolah misalnya, terutama terkait dengan pembelajaran kesenian gitu Bu? Barangkali ada. Paling rekomendasinya mah kalau misalkan sudah ada tarian seperti ini dilakukan pembiasaan Pak. Misalkan tiap hari Sabtu kan biasanya cuman olahraga sama P5 ya, kalau kelas 1 kelas 4 kan kelas 6 belum. Jadi nanti paling ditambah dengan program kesenian dari kelas 6 supaya mereka bisa meningkatkan atau mengekspresikan karakter mereka gitu Pak. Jadi kalau misalkan mereka gak bisa diam, jadi diarahkan ke yang lebih baik gitu yang Ya, bagus sekali Ibu. Jadi ada saran kepada sekolah untuk mungkin menyediakan juga fasilitasnya Bu ya, properti atau apa untuk mendukung pembelajaran seni tari. Itu tuh salah satu hambatan juga Pak. Iya. Sebetulnya mah karena di sekolah saya siswanya sedikit, dana bosnya sedikit. Jadi kalau misalkan gitu. harus masalah keuangan, kadang ke kepala sekolah tidak di ACC Pak. Kadang dikembalikan lagi ke siswa. Seperti itu. Tapi mungkin nanti Ibu bisa berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mencari jalan tengahnya Bu ya. Bagaimana pembiasaan itu tetap dilaksanakan meskipun dari sisi sarana kurang, tapi anak-anak seperti yang Ibu sampaikan tersalurkan kreativitasnya gitu Bu ya. Baik, dari rencana aksinya saya kira sudah cukup bagus. Ibu mau menghubungi orang tua, mau meminta dukungan sama teman-teman, kemudian juga Ibu mau diskusi dengan kepala sekolah. Yang ingin saya tanyakan, kapan Ibu akan melakukan itu semua Bu? Sesegera mungkin Pak, dikarenakan kalau untuk ini ya nari kan kemarin belum, jadi disegerakan karena minggu depan ada ulangan, berarti kan harus pengelolaan nilai rapot Pak. Jadi ini harus segera dilaksanakan kalau yang intens seperti ini. Baik, nah kalau misalnya nanti Bu sudah dilaksanakan, bagaimana Ibu bisa mengukur keberhasilan dari apa yang Ibu rencanakan tadi? Adanya perubahan perilaku siswa ya tadi, jadi yang tadinya ego bisa memendam, bisa sedikitnya mengalah gitu ke temannya gitu. Terus adanya memahami tanggung jawab tanpa harus diperintah beberapa kali, jadi mereka berasa tanggung jawab tanpa diperintah, tanpa diberi hadiah, tanpa dimarahin. Betul. Mereka harus tanggung jawab, soalnya kan kemarin masih sedikitnya dimarahin sampai diginiin, kalau misalkan tidak dilakukan nanti nilainya kurang. Kan berarti siswa melakukannya karena takut nilainya kurang, nanti kedepannya saya ingin siswa melakukan dengan penuh tanggung jawab. Luar biasa sekali, Ibu sepertinya sudah bisa memiliki rencana aksi yang bagus dan juga pemahaman sosial emosional yang bagus. Dan saya ingin menanyakan terakhir kepada Ibu, komitmen apa yang bisa menunjukkan tanggung jawab Ibu terhadap apa yang sudah Ibu rencanakan tadi? Kayak komitmen, kalau tiap ada permasalahan saya diskusikan dengan orang tuanya. Betul. Dengan guru lain dan kepala sekolah, dan saya tidak langsung menyalahkan siswa ya Pak, karena siswa seperti itu pasti punya alasan. Betul sekali. Saya kira Ibu sudah
cukup bagus dalam merespon masalah dan Ibu tidak usah merasa kecewa berkepanjangan karena kita menghadapi siswa yang manusia juga Bu ya, berbeda-beda, apalagi siswa kelas 6 sedang labil-labilnya. Ibu tadi saya sudah nilai bisa memahami siswa, bisa membimbing siswa, dan saya yakin apa yang Ibu rencanakan bisa berhasil apabila Ibu berkomitmen melakukannya. Begitu Bu. Baik Ibu, apa perasaan Ibu setelah berdiskusi dengan saya di coaching kali ini Bu? Perasaan saya luar biasa ya Pak, bangga bisa bersharing dengan Bapak, kemudian saya merasa lega karena sedikit permasalahan bisa terselesaikan, satu permasalahan bisa terselesaikan, dan semoga kedepannya kita selalu bisa Diskusi Bu ya. berdiskusi ya untuk. Baik Ibu, terima kasih juga Ibu sudah mau berbagi, dan saya berharap rencana aksi yang Ibu sampaikan tadi segera terrealisasikan, dan jangan segan-segan untuk mengabari saya Bu apakah hasilnya seperti apa gitu ya, supaya nanti kita bisa bertemu di sesi coaching berikutnya. Begitu Bu Winnie, terima kasih sekali sudah mau berbagi, dan saya berdoa mudah-mudahan apa yang Ibu alami cepat bisa diselesaikan dengan baik. Amin. Baik, terima kasih Bu. Izin pamit. Assalamualaikum Pak Robi, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore juga Ibu. Bagaimana sesi coaching tadi? Alhamdulillah, menurut saya sesi coachingnya berjalan dengan baik. Iya. Nah, apakah ada khusus Bapak yang Bapak lakukan untuk mencapai tujuan pengembangan yang didiskusikan sebelumnya? Tadi pada waktu proses coaching saya berusaha memahami tujuan jangka panjang daripada coaching, dan menurut saya juga saya sudah mencoba memberikan panduan terarah bagaimana coaching menyusun rencana aksi untuk beliau lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Wah, itu terdengar positif ya Pak. Kemudian selama observasi tadi sebenarnya saya juga membuat catatan-catatan khusus loh Pak. Apakah Bapak ingin mendengarkannya? Oh iya, tentu sekali Ibu, silakan. Iya. Berdasarkan tadi pengamatan saya selama Bapak melakukan proses coaching itu memang telah mencerminkan kemajuan yang signifikan ya Pak, mengenai bagaimana kemajuan dalam berkomunikasi serta memiliki rasa empati. Kemudian Bapak dapat menggali permasalahan dari Ibu Koci. Selain itu juga Bapak bisa mengarahkan bagaimana ini nih ketujuan dari Koci, apa harapan yang diharapkan oleh Koci gitu. Kemudian memberikan respon yang selalu positif. Nah, setelah itu Bapak juga memberikan bimbingan ya Pak untuk mencapai tujuan yang ingin Koci laksanakan. Iya, alhamdulillah Ibu itu sangat bagus untuk didengar. Terima kasih Ibu atas umpan balik positifnya. Iya. Selain itu Pak, kompetensi lain yang kira-kira Bapak ingin kembangkan itu bagaimana Pak? Yang bagaimana? Tadi saya mungkin yang ingin saya kembangkan ke depannya, saya lebih ingin menjadi lebih efektif Bu, sehingga umpan balik yang diberikan oleh Koci saya bisa meresponnya lebih efektif dan tidak melebar kemana-mana. Iya, itu bagus ya Pak, langkah pengembangan yang bagus juga. Nah, fokus pada memberikan umpan balik konstruktif ya akan memberikan nilai tambah yang besar bagi proses coaching. Baik Ibu, terima kasih. Saya berharap kita bisa terus bekerja sama sehingga saya bisa terus berkembang menjadi coach yang baik Ibu. Iya, sama-sama Bapak. Semoga kita bisa berdiskusi kembali di lain kesempatan. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam Bu Winnie. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu Winnie. Hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu ya. Saya di sini sebagai supervisor, Bu ya coach, dan Pak Robi coach. Apa saja yang Ibu persiapkan pada kegiatan hari ini Bu? Saya telah mempersiapkan beberapa pertanyaan Ibu yang sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab. Kemudian pertanyaan yang berbobot Ibu. Iya, bagus ya Bu. Tapi jangan lupa ya, ada 3 kompetensi dalam coaching ini. Yang pertama, kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan membuat pertanyaan yang berbobot. Kira-kira
Apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan dalam coaching hari ini? Iya, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu melaksanakan mendengarkan secara aktif melalui rasa empati ya. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Itu yang ingin saya kembangkan. Dari mendengarkan secara aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot, indikator yang ingin lebih dikembangkan seperti apa Ibu? Ya, indikatornya yaitu lebih komunikasi yang efektif, kemudian lebih ke mendengarkan secara aktif. Hal yang lebih spesifik mungkin dari kegiatan coaching ini apa Ibu? Hal yang positif, Yang spesifik. spesifik. Hal yang lebih spesifik yang ingin saya lakukan yaitu ingin membantu coach untuk mencapai tujuannya yang dia harapkan. Seperti itu. Adakah yang harus didiskusikan lagi Bu? Mungkin ada yang mau dibicarakan lagi? Sepertinya tidak ada Ibu, terima kasih. Semoga berhasil ya Bu kegiatan coachingnya, dan Ibu bisa menggali apa yang ingin Ibu gali dari coaching. Silahkan Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Semoga berhasil Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Robi? Alhamdulillah Bu, kabarnya baik, terima kasih. Iya, perasaannya bagaimana saat ini? Saya sebenarnya sedang ada yang dipikirkan Ibu, terutama terkait dengan pembelajaran saya di kelas Ibu. Oh iya. Nah, kira-kira Bapak ingin mendiskusikan apa nih dengan saya? Iya tentu Ibu, kalau Ibu ada waktu, saya ingin berbagi Bu tentang suatu hal yang saya alami Bu di kelas. Barangkali Ibu ada waktu luang. Iya, alhamdulillah saat ini istilahnya saya lagi ada itu Pak mata pelajaran yang lain, jadi saya ada waktu. Silakan Bapak kalau misalkan ingin bercerita. Jadi begini Ibu, kemarin saya dapat curhatan dari murid saya. Jadi pas waktu saya masuk ke kelas, mereka cerita bahwa ada satu orang guru yang marah sama mereka dan kemudian tidak mau masuk kelas pada pelajaran mereka. Itu dikarenakan mereka mengerjakan tugas pelajaran saya di mata pelajaran beliau. Jadi sehingga si guru tersebut marah dan memutuskan untuk tidak ngajar lagi di kelas tersebut. Itu jadi yang saya pikirkan itu. Oh iya. Nah ini yang saya ingin tanyakan Pak, bagaimana dengan kondisi kelas setelah kejadian tersebut? Nah, anak-anaknya merasa mungkin merasa bersalah, bahkan mungkin sampai ada yang merasa sedih Bu karena guru tersebut sudah tidak mau masuk lagi dan mereka mungkin bingung Bu apa yang harus mereka lakukan. Kemudian begini Pak, saya ingin tanyakan itu anak yang melakukan kesalahannya itu apakah sendiri atau memang secara bersama-sama? Sebenarnya kalau disebut bersama-sama satu kelas tidak Bu. Setelah saya berdiskusi mungkin hanya beberapa orang sebagian. Tapi ya kebetulan guru tersebut yang mungkin merasa tidak dihargai Bu karena sedang pelajaran beliau mengerjakan tugas mata pelajaran yang lain. Iya. Kemudian begini Pak, bagaimana hal tersebut bisa dirasakan oleh si siswa itu? Ya anaknya mungkin sekarang merasa bersalah dan kemudian mereka merasa takut ke depannya tidak bisa mengikuti pelajaran guru yang bersangkutan gitu Ibu. Nah pada proses coaching kali ini nih kira-kira tujuan Bapak itu inginnya bagaimana? Nah saya ingin kondisi kelas bisa berjalan seperti biasa, hubungan beliau dengan anak-anak kembali berjalan baik, dan kemudian di sisi lain anak-anak pun juga bisa merubah sikapnya sehingga lebih bisa menghargai setiap pelajaran gitu Ibu. Nah, mengapa Pak hal tersebut begitu penting itu untuk dicapai gitu Pak menurut Bapak? Baik Bu, kalau menurut saya kalau perubahan sikap dari anak memang adalah sesuatu hal yang penting. Bagaimana guru yang ngajar di kelas itu bisa lebih dihargai oleh semua siswa. Jadi tidak membeda-bedakan antara guru yang satu dengan guru yang lain. Anak-anak juga bisa fokus kalau pelajaran itu ya pelajaran itu, dan mereka tidak mengerjakan tugas di rumah tapi dikerjakan tugasnya di sekolah. Jadi mungkin
itu bermanfaat bagi proses pembelajaran ke depannya. Iya, bagus Bapak. Nah, kira-kira upaya apa nih yang akan Bapak lakukan? Baik, upaya yang saya lakukan tentunya yang pertama tadi berdiskusi dengan anak, mencari bagaimana inisiatif anak untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian juga saya akan mencoba mencari tahu apa yang sudah anak lakukan. Ternyata Bu, anaknya itu sudah berupaya meminta maaf, tapi karena bapaknya tidak datang, anaknya itu menghubungi guru tersebut via WA Bu. iya, bagus. Dan pas waktu di WA memang sudah membalas dan beliau bilang anak-anaknya suruh datang hari Jumat saja, berkumpul di masjid, semua siswa harus hadir dan kemudian mungkin akan ada proses minta maaf di sana. Iya. Tapi informasi yang saya dapat setelah saya mencoba mencari tahu, ternyata pas waktu hari Jumat itu beliau nggak datang. Jadi anak-anaknya sudah kumpul semua tapi beliau tidak datang dan ya anak-anaknya pun juga menjadi kebingungan gitu Bu Iya. ke depannya. Iya. Nah, atas upaya Bapak tersebut nih, yang Bapak capai itu Bapak sudah mencapai skala mana nih? Kalau menurut saya masih di angka 6 Bu. Angka 6. Iya. Iya. Kemudian yang Bapak harapkan itu Bapak bisa mencapai skala berapa kira-kira? Saya berharap bisa di angka 8, 9 sampai 10 Bu, Iya. supaya cepat selesai. Kemudian nah dari upaya-upaya tersebut tentu ada tantangannya Iya. nih Pak. Nah, tantangan apa saja Bapak yang Bapak hadapi gitu? Yang Bapak temui? Yang saya rasakan mungkin bagaimana menghadapi karakter beliau Bu ya, guru yang bersangkutan. Karena guru itu sudah cukup senior, kemudian dia memang memiliki budaya ataupun ego yang mungkin sudah terbentuk lama, sehingga pas waktu ada masalah beliau memang sudah langsung saklek, wah ini tidak bisa dimaafkan. Itu tantangan yang mungkin saya hadapi Bu ke depannya. Iya. Nah, untuk mencapai tujuan tentu ada beberapa hal yang dibutuhkan ya Pak. Kira-kira apa saja Pak? Yang saya butuhkan tentunya yang pertama adalah niat baik dari anak-anak supaya anak-anak bisa memperbaiki sikapnya, kemudian juga dukungan dari rekan sejawat, dari rekan sejawat terutama pada hal ini dari guru senior barangkali Bu. Nah, bagus ya Pak, itu merupakan istilahnya kebutuhan yang nanti ingin dicapai. Nah, Bapak pernah tidak istilahnya bertanya dari perspektif dari siswa itu bagaimana Pak? Kalau dari siswa mungkin dari sisi siswa kadang ada yang bilang sebenarnya pelajaran Bapak itu kurang begitu menarik sehingga ada celah untuk mereka mengerjakan tugas pelajaran lain. Tapi kebetulan saja pas waktu itu si bapaknya memergoki anak-anak. Kemudian anak-anak yang mungkin kaget buset pada kejadian. Nah, itu mungkin dari perspektif siswa ya Pak. Yeah. Mereka menganggap bahwa pembelajarannya memang agak monoton gitu ya, kurang menarik dan bagaimanapun mungkin anak juga kurang termotivasi dengan pembelajaran si Bapak tersebut. Namun halnya Pak, dari sisi lain nih, dari perspektif dari rekan sejawat atau guru senior bagaimana Pak mengenai si Bapak tersebut? Nah, kalau dari perspektif rekan senior seperti yang saya sampaikan tadi memang pemikirannya cukup kolot, tapi saya sudah dapat informasi bahwa lebih baik menghubungi Bapak Wakasek Kesiswaan karena beliau tokoh yang cukup senior di sekolah dan biasanya cukup didengar oleh guru yang bersangkutan gitu ya. Bagaimana halnya dengan kebijakan yang diberikan oleh sekolah atau diambil terhadap masalah tersebut? Saya kira saya sudah berdiskusi dengan guru BP dan guru BK dan mungkin guru BP sama guru BK akan lebih fokus kepada siswanya dan mungkin kedepannya ini harus menjadi sebuah kesepakatan sekolah, keyakinan sekolah bahwa setiap pelajaran tidak boleh ada yang menggunakan jam pelajaran tertentu untuk jam pelajaran lain gitu. Iya, bagus Bapak. Ya mungkin dengan terus
komunikasi dengan para siswa dengan mengadakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu bisa lebih minimalisir mungkin ya permasalahan yang ada di kelas. Bagus Bapak. Nah, bagaimana Pak mengukur keberhasilan dari apa? Rencana aksi Oh, dulu iya. ditekankan. Oh iya belum. Ya. Nah, Pak, kira-kira rencana strategi ya? Kira-kira Iya, strategi ya. rencana aksi. Rencana aksi yang akan Bapak lakukan apa saja Pak? Ya, rencana aksi yang saya lakukan yang pertama tentunya mencoba memberikan mediasi terhadap guru dan siswa tersebut. Tapi apabila itu tidak berhasil, yang kedua saya akan mencoba menemui langsung Bu kepada guru yang bersangkutan, saya yang meminta maaf atas nama siswa. Dan apabila itu tidak berhasil juga, saya akan meminta bantuan atau dukungan dari rekan guru senior untuk menyelesaikan masalah ini. Iya, sudah bagus Bapak, bagus. Nah, kemudian bagaimana Bapak mengukur keberhasilan dari rencana tersebut? Enggak kapan dulu. Apanya? Kapan dulu? Oh iya. Macan, tak tulis. Jadi iya bagus dulu. Iya Pak, bagus Pak. Kapan nih rencana tersebut akan dilaksanakan? Saya kira dalam waktu secepatnya Bu, karena kejadiannya sudah 1 minggu kemarin dan mudah-mudahan hari Senin besok saya sudah bisa bertemu dengan beliau. Oh iya bagus Bapak. Nah bagaimana Pak mengukur keberhasilan dari pencapaian strategi tersebut? Ya menurut saya Bu, adanya yang tadi perubahan sikap dari para siswa di kelas, kemudian yang tentunya terlihat jelas adalah guru tersebut bisa kembali lagi mengajar di kelas yang tadi. Iya tentu saja ya Pak. Jadi kedua belah pihak sudah istilahnya menerima bahwa permasalahan tersebut bisa terselesaikan mungkin ya Pak. Betul. Nah komitmen apa nih Bapak untuk kedepannya Pak supaya tidak terulang lagi permasalahan seperti itu atau memang menjadi gambaran ketika berhadapan lagi dengan masalah tersebut, Bapak ini kira-kira bagaimana ke depan? Ya, saya berkomitmen untuk menerapkan rencana aksi lebih cepat, kemudian kesepakatan dan keyakinan kelasnya lebih diperdalam sehingga anak-anaknya bisa memiliki sikap dan rasa menghargai yang sama terhadap semua guru. Iya, bagus Bapak. Nah, semoga apa yang Bapak rencanakan bisa berjalan dengan baik serta tujuan yang memang ingin dicapai itu terlaksana. Terima kasih Bapak atas proses coaching hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih Ibu sudah mau mendengar cerita saya dan juga sudah memberikan masukan. Iya. Itu masukan yang berharga buat saya. Nah, perasaan Bapak sekarang bagaimana setelah coaching ini? Alhamdulillah cukup tenang dan saya cukup bersemangat untuk segera menyelesaikan masalah ini Bu. Bagus Bapak. Ya, terima kasih. Mungkin nanti hasilnya ya Bapak bisa Bapak ungkapkan lagi kepada saya apakah berhasil atau tidak dan kita bisa berdiskusi kembali di lain kesempatan. Ya tentu Ibu, terima kasih sekali Bu atas waktunya. Assalamualaikum. Selamat siang Bu ya. Selamat siang Bu ini. Bagaimana sesi coaching tadi Bu? Alhamdulillah Ibu berjalan dengan baik. Ya tadi saya lihat seru banget kayaknya yang diobrolin. Oh iya. Saya sudah membuat catatan selama observasi tadi ya, Ibu sebagai coach dan Pak Robi sebagai coaching. Apakah Ibu bersedia mendengarkannya Bu? Oh tentu saja Ibu, saya sangat ingin gitu mendengarkan apa yang telah Ibu amati tadi. Tadi saya sempat mencatat ya Bu, Ibu sudah bisa menggali informasi dari coach dengan baik, kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu, dan Ibu juga bisa mendengarkan secara aktif, gitu langsung memberikan empati kepada coach, lebih bisa memahami permasalahan yang coach alami. Iya, terima kasih Ibu atas umpan balik positifnya kepada saya. Setelah coaching ini, apa kompetensi yang lain ya yang ingin Ibu kembangkan? Ya saya ingin meningkatkan lagi kecakapan saya Ibu, serta memberikan umpan balik konstruktif terhadap klien saya, terus ingin lebih membantu mereka untuk mencapai tujuan dalam menyelesaikan masalahnya. Langkah yang sangat bagus sekali ya Bu. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi nilai tambah saat Ibu menjadi coach lagi. Iya, terima kasih Ibu.
karena telah bekerja sama dan dapat mengamati proses coaching saya bersama Bapak coaching. Terima kasih kembali, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berkolaborasi lagi ya Bu seperti ini. Terima kasih Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.